hari kelahiran manusia yang sempurna, hari kelahiran manusia yang luar biasa, manusia yang mulia, manusia yang istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak sebelum saya, bahwa memperingati hari kelahiran beliau adalah merupakan salah satu syiar agama Islam dan merupakan satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk bersama ini guna memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada hari ini yang duduk, yang hadir, selalu diberikan barokah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang tidak hadir juga barangkali sedang berhalangan, mudah-mudahan tidak ketinggalan kecipratan rahmat dan barokah. Amin. Yang sudah nyumbang insya Allah dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang enggak nyumbang juga mudah-mudahan saya doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena hal seperti ini adalah salah satu syiar agama dan tidak sia-sia. Apalagi yang kita peringati adalah peringatan manusia luar biasa, satu-satunya manusia yang nanti akan menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta tidak akan lagi melahirkan wujud sempurna seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana rahmatun uhuda." Aku adalah rahmat atau hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Jadi Rasul ini adalah hadiah terbesar dari Allah untuk kita. Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya yang kelak nanti mengharapkan syafaat dari beliau, mengagungkan dan memuliakan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dunia ini kecil, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di Al-Quran bahwa wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Dunia ini adalah kesenang-senangan yang sedikit, kecil, kata Allah. Yang besar itu adalah rahmatun uhda. Rahmat terbesar dari Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajar kalau kita sebagai umatnya menunjukkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini belum seberapa, Bu. Dulu, ini dulu ya Pak Kades, kalau zaman dulu, zaman masih ada tetua-tetua kita, tradisi maulid Nabi yang dirayakan seperti hari ini luar biasa. Itu biasanya kalau zaman dulu, kalau muludan itu ada kembang telur. Itu kembang telurnya nanti dihias di kapal-kapalan atau rumah-rumahan gede. Udah itu rumah-rumahannya, kapal-kapalannya dimasukin ke dalam masjid atau musola. Malah kadang-kadang gedean kapal-kapalannya sama musolanya. Betul, ki zaman bengen Kang Ustadz. Zaman dulu tradisi maulid Nabi itu lebih semarak ketimbang zaman sekarang. Saya tidak bicara tentang hukum. Soal hukum itu urusan ustadz sama kiai nanti dengan kitab kuningnya. Anggaplah kita anggap ini sebagai sebuah tradisi. Apakah perlu kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Walaupun di luar sana masih ada saja yang melarang, masih ada saja yang menyesatkan, masih ada saja yang membid'ah-bid'ahkan. Zaman sudah seperti ini, masih ada yang membid'ahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa sholawatan bid'ah? Peringatan Maulid Nabi bid'ah, karena tidak dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita masih harus terus hidup seperti itu? Dengan segala perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita, gara-gara baca sholawat, sing siji pakai Sayyidina, sing siji orang pakai Sayyidina, memusuhan. Ada di sini yang begitu. Yang satu sholawatnya Sayyidina, yang satu nggak pakai Sayyidina, memusuhan. Ini biasanya ustadz sama ustadz yang begini nih, kiai karo kiai. Mau pakai Sayyidina, mau nggak pakai Sayyidina, silahkan. Ini fenomena Bu terjadi. Kemarin belum lama ada ustadz lagi mimpin sholat, disepak sama makmumnya dari belakang. Apa kata makmumnya waktu ditangkap dibawa ke kantor polisi? Saya nggak suka sama imam itu. Kenapa dia pakai kunut? Karena saya tidak pakai kunut. Tuh, gara-gara kunut imam disepak sama makmum. Dengar ceritanya bah? Hah? Nyaho tuh bah ceritana? Nyaho, makanya boga HP bah. Ya Allah, zaman kiwa ada tuh boga HP. Itu di Nganjuk Bu, ada imam lagi sholat, mimpin sholat berjamaah, disepak sama makmumnya dari belakang. Kenapa kata si makmum yang nyepak ini? Pas ditangkap sama polisi, saya nggak suka sama imam itu. Kenapa dia pakai kunut, sedangkan saya orang yang nggak memahami kunut. Belum lama itu di dekat rumah saya, kenal almarhum Syekh, siapa tadi? Syekh Jabir ya, yang ditusuk lagi ceramah. Itu di dekat rumah saya Bu. Dari masjid yang terjadinya penusukan itu kira-kira 100 meter ada gang merpati masuk. Sampai ujung mentok ada kuburan. Kalau ketemu kuburan insya Allah ketemu rumah saya. Kok ketawa sih Bu? Emang muka saya kayak katil? Gampang kalau nyari rumah saya Bu. Cari gang merpati mentok sampai ujung ada kuburan, belok kanan. Ya, nanti di situ ada rumah. Ada bendera merah putihnya, banyak kursi-kursi seperti itu. Karena di rumah saya juga sama aja, kayak klinik ya, tempatnya orang susah kumpulnya di rumah saya semua. Insya Allah gampang cari rumah saya. Belum lama lagi terjadi penusukan lagi terhadap para ulama. Ini terjadi sampai saat ini. Kenapa kita harus hidup seperti itu terus? Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping untuk meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasul, kita juga menghidupkan syiar agama Islam. Terserah dengan gaya apa saja melaksanakan Maulid Nabi boleh. Mau pakai ceramahan boleh. Mau nggak pakai ceramahan boleh, mau bebesekan silahkan, mau ada kembang telur nggak ada kembang telur silahkan. Kalau bisa mah bagi saya, menurut saya memperingati hari kelahiran Rasulullah itu tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Kalau bagi saya memperingati hari kelahiran Nabi tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Amun bisa mau unggal poe Ustadz muludannya. Supaya apa? Setiap hari supaya kita terus diingatkan kembali tentang keteladanan manusia sempurna, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kalau bisa mah tiap hari muludan Kang Ustadz. Itu alasan pertama, supaya kita bisa terus diingatkan kembali sosok pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua alasannya, ya supaya para ustadznya banyak jobnya ya. Ya kalau kemarin 2 bulan yang lalu kebanyakan nih ustadz sibuk tahlilan wakeh sing ninggal.
Ya embuh corona, embuh dudu corona, pokoknya mah 2 bulan 3 bulan kemarin banyak yang mati. Sampai-sampai itu orang mati kayak mainan, Pak. Nggak tahu kalau di sini banyak yang meninggal nggak, Pak Kades? Sama aja ya, Pak. Bahkan orang tua saya pun meninggal pada bulan Agustus. Ini Ustadz sibuk 2 bulan yang lalu. Kadang 1 hari tahlilan di 3 tempat, bingung ngebagi waktunya. Ya, sore tahlil di sini, maghrib tahlil di sono, habis isya tahlil ke sana lagi. Pagi masih ngobrol sama kita itu kawan, habis duhur sudah innalillahi. Siang masih ngobrol sama kita tetangga kita, habis asar sudah innalillahi. Habis maghrib masih sholat berjamaah sama kita tetangga kita, masih guyonan, masih ngobrol, masih bercandaan. Tengah malam sudah diumumkan, malam kawan kita masih main catur bareng, sekak seter orang peragat. Subuh sudah innalillahi. Itu 2-3 bulan yang lalu. Makanya saya bilang ini mati kok kayak main-mainan. Ustadz sibuk, Pak RT sibuk, Pak Kadus sibuk, semua serba sibuk. Ibu-ibu juga sibuk di rumah. 2 tahun ini adalah zaman yang sibuk. Zamannya luar biasa, Pak. 2 tahun ini betul-betul kita harus menjalani dengan penuh kesabaran. Bagaimana tidak sabar? Wabah sudah masuk ke negeri yang kita cintai ini. Sekolah sudah hampir 2 tahun anak nggak sekolah di sekolahan, betul? Ada yang dari pertama daftar sampai sekarang belum punya temennya yang mana nggak tahu. Saya punya anak yang nomor 4 sekarang udah naik kelas 2, Pak Kades. Dari pertama daftar sampai sekarang belum pernah duduk di kursi sekolah, belum pernah tahu kawannya yang mana, gurunya siapa, belum pernah ketemu. Makanya harus sabar, tapi bayar mah jojong, bayar mah digubrek-gubrek bayar kon bayar seragam. Lah seragam satu Pak Kades, satu atasnya doang 450.000. Bagaimana bapak-bapak nggak panik? Panik nggak, Pak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak, kata bapak-bapak. Bapak-bapak singkerunya zaman 2 tahun ini, Bu, nyari duit luar biasa. Masya Allah. Ibu-ibu main enak aja di rumah, mainan HP, ngedelengi TikTok. Ya. Dagang, bisa dagang. Ya ruwet-ruwet apa sih ibu-ibu? Ya paling belajar ngurus bocah. Kan enak garing ngejaluk bainin bapaknya. Iya dulu tuh, Pak. Ya. Ibu-ibu mah enak. Ibu zaman sekarang ini enak. Betul. Mainannya HP, Shopee, Lazada, Blibli.com, Bukalapak. Kalau ada promosi ngiler, bapaknya yang diuak-uak. Betul? Betul apa betul, Pak? Betul kata bapak. Makanya jangan dikasih main HP, Pak, ibu sekarang. Nanti bapaknya nggak dimain-mainin, HP aja yang diusrek-usrek. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya duduknya kita pada kesempatan hari ini adalah sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meladani beliau, mudah-mudahan kita bisa membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah, bisa membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah, bisa membentuk bangsa dan negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Rasulullah, kita sudah kenal semua bahwa Rasulullah dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi.
berketepatan dengan peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa apa, Bu? Waktu Kanjeng Nabi lahir. Peristiwa gajah. hah? Gajah. Hanya doang Bapak nih. Peristiwa apa, Pak? Gajah. Taman Gajah mah di Saburai sono. Ya, peristiwa gajah itu ya diabadikan di dalam surat Al-Fil. Ini riwayat singkatnya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin. Makanya dalam riwayat Aisyah ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin, Rasulullah berkata, hari Senin adalah hari kelahiranku. Oleh karenanya kita umatnya membiasakan puasa sunnah pada hari Senin. Itu singkat saja. Kita udah sering dengar Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, ditinggal oleh bapaknya, diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun kurang lebih kakeknya meninggal dunia. Nama kakeknya Bu? Abu Thalib, Abdul Muthalib. Nah, setelah itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40. Itu sejarah singkat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang Rasulullah, yang pertama kita berbicara tentang kepribadian beliau. Kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Yang pertama, karena beliau adalah makhluk sempurna, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena beliau adalah manusia, maka kita harus mencontoh manusia. Rasul manusia, kita juga manusia. Rasul sama seperti kita, tapi Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Rasul pergi ke pasar, kita juga pergi ke pasar. Kita tidur, Rasul juga tidur. Ada kesamaan kita dengan Rasulullah karena beliau sebagai manusia, tapi manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Yang pertama kita bicara tentang Rasulullah, kita contoh kepribadiannya. Lihat akhlaknya Rasulullah. Rasul tuh kalau tidur tangan seperti ini, Bu. Tangan kanan di samping telinga kanan. Kemudian tangan kirinya di atas pahanya. Manteng Rasulullah kalau tidur. Dari pertama memejamkan mata sampai kembali membuka mata, seperti itulah keadaan Rasul. Kita sama enggak tidurnya sama Rasul? Sama. Pertamanya doang tapi yang sama. Dapat setengah jam mulai mangap. Ya, pertamanya iya sama, tidurnya begini, ala-ala Nabi tidurnya. Bener. Dapat setengah jam mangap. Tambah setengah jam lagi ngiler. Tambah setengah jam lagi muter kayak gasing. Pertamanya doang kita ini yang sama Rasulullah. Kesono-sononya memuter kayak gasing. Bahkan di tengah perjalanan saat tidur, ya kira-kira udah lewat tengah malam, ini nggak karuan kita kalau tidur. Tangan kemana, kaki kemana. Hayuh baik ke kisrik ke garo, ayo usrek baik tidurna. Rasul makan, kita juga makan. Apa bedanya makan kita dengan makan Rasul? Kalau Rasulullah itu makannya tertib, makannya disiplin, makannya yang bagus-bagus.
Kalau kita makannya yang jorok-jorok, makannya nggak pakai aturan, itu kalau kita. Makanya sama Rasulullah dengan kita sama, karena beliau adalah manusia. Perlunya kita mencontoh, menteladani, ambil contoh yang baik dari Rasulullah. Rasulullah kalau duduk, kedua kakinya ditekuk, kemudian kakinya seperti bapak ini nih, tapi duduknya dua-duanya Pak diangkat. Ya, coba dicontohin Pak, dua-duanya naik, kakinya dipegang, nggak bersandar di tembok. Itu cara duduknya Rasulullah. Kita bicara tentang kepribadiannya. Rasul kalau bicara seperlunya, nggak banyak omong kayak bapak-bapak, ibu-ibu, enggak. Waktunya senyum-senyum, waktunya marah-marah, itu Rasulullah. Bahkan setiap hari, setiap habis sholat subuh, begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Rasulullah menoleh ke belakang kepada sahabat, adakah hari ini yang sakit? Itu kebiasaan Rasulullah. Sekali lagi ditanya oleh Rasulullah, adakah hari ini yang sakit? Tidak ada ya Rasulullah, kata para sahabat. Adakah hari ini yang meninggal? Tidak ada ya Rasulullah, kata para sahabat. Kalau ada yang sakit, aku akan menjenguknya. Kalau ada yang meninggal, aku akan melayatnya, dan aku akan mengantarkan jenazahnya, kata Rasulullah. Itu kepribadian Rasulullah yang sepele, yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ringan-ringan aja mau nyontoh Rasul dulu. Rasul tiap habis sholat subuh nengok ke belakang, nanya, ada yang sakit enggak? Kalau ada yang sakit, saya mau besuk. Ada yang meninggal enggak? Kalau ada yang meninggal, saya mau melayat, saya mau mengantarkan jenazahnya. Lah kalau orang rengas, ada yang pernah nanyain, ada yang sakit enggak? Ada yang meninggal enggak? Kadang-kadang dikasih tahu saudaranya sakit aja enggak besuk-besuk. Dikasih tahu ada yang meninggal enggak layat-layat. Boro-boro mau nanyain ada yang sakit nggak, ada yang meninggal nggak, dikasih tahu aja, kadang kita nggak datang. Ada yang meninggal kudu diondang. Ada yang sakit kudu diondang. Sekalinya datang ngebesuk nggak bawa apa-apa, ya nggak usah ngebesuk Bu, kalau nggak bawa apa-apa mah cuma ngabisin besukan doang. Itu ya kembali tadi di awal bahwa sakit itu mahal. Karena apa? Saat sakit tidak ada yang berharga di hadapan kita, betul? Orang sakit mah Pak dibawain jeruk gede-gede juga nggak kemakan, yakin nggak kemakan. Mau dibawain roti yang enak sekalipun ora kepakat. Kebanyakan mah yang makan yang waras. Sing bebedugan masih nonggoni wong gering, betul? Betul, makanya saya mah senang kalau suruh nungguin orang sakit. Sudah hampir bisa dipastikan makanan besukan nggak bakal kemakan sama yang sakit, betul? Boro-boro mau makan, lagi ngerasain sakit Bu. Itu akhlak Rasulullah, kepeduliannya terhadap umatnya, kepeduliannya terhadap kawan-kawannya, yang patut selalu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang kepribadian Rasulullah, Rasul adalah manusia, tapi beliau adalah manusia tidak seperti manusia pada umumnya. Yang kedua, kenapa kita memperingati Maulid Nabi dan meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa? Untuk lebih mengetahui
apa yang telah disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen setiap tahun yang kita umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati kelahiran Rasulullah. Tidak ada sia-sianya memperingati hari kelahiran Rasul. Pahalanya luar biasa, kumpulnya luar biasa. Suatu hari Rasulullah pernah berpesan kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun laka min ibadati alfi sanah." Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu 1 jam saja di majlis ilmu seperti ini, di majlis Rasulullah seperti ini, khairun laka, itu lebih baik daripada engkau beribadah selama 1 tahun. Kita duduk 1 jam di tempat seperti ini, ganjarannya setara dengan ibadah 1 tahun. Ada yang pernah ibadah 1 tahun? Pak, Bu, ada yang pernah ibadah 1 tahun mayang gak putus-putus? Pernah? Gak pernah. Bapak, apalagi bapak-bapak, udah kelihatan semua ini. Kalau orang biasa di sawah malah kasih pol puasanya ya. Ngaku? Ngaku apa ngaku? Ngaku. Kebanyakan orang yang kerjanya di sawah mah, kebanyakan ya. Tapi yang mudah-mudahan orang sini mah enggak. Walaupun pepanasan kayak puasanya pada pol. Amin. Yang enggak panas-panasan aja jarang ada yang pol puasanya. Duduknya kamu 1 jam saja, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, setara nilai ibadahnya dengan engkau ibadah kepada Allah selama 1 tahun. Wassalamuka ila wajhil alim, dan kamu bersalam kepada gurumu, itu setara, kata Rasulullah, khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Kamu uluk salam kepada guru, memandang wajah guru, memandang wajah orang alim, memandang wajah kiai, menghormati ulama, setara nilai ibadahnya 1000 ekor kuda engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, Bu. Kita ngeliatin muka guru kita aja, setara ganjaran ibadahnya 10.000 ekor kuda kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari terus kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada para ulama, karena dengan para ulama itulah kita bisa kenal dengan Rasulullah, kita bisa kenal dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu memandang wajah gurumu, kata Rasulullah, setara nilai ibadahnya min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. 1000 ekor kuda kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya kalau punya guru, punya ustadz, diliatin aja, Bu. Kalau bisa minta fotonya ustadz di rumah, nanti diliatin aja. Itu pahalanya. Ibu 1000 ekor kuda ibu sedekahin. Foto tuh Ustadz Hariri dibikin gede-gede, dipajang di rumah ibu, dipajang di rumah bapak. Kalau lagi nganggur nggak ada kerjaan, diliatin wajah Ustadz Hariri. Masya Allah Ustadz Hariri. Itu 1000 ekor kuda ganjaran ibu. Ya kalau bisa mau ustadznya jangan diliatin doang. Karena ustadznya cuma dilihat doang tuh, ustadznya kurus akhirnya. Ditonton baik ustadznya ya. Masya Allah. Ustadz jangan ditonton, Bu. Ya, ustadz tuh dimuliakan, dihormati. Ya, masa ustadznya kurus? Mana Ustadz Hariri tadi?
puasa. Sat, lagi puasa ya. Ampura Sat ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit kisah tentang Rasulullah dan bagaimana kenapa kita harus memperingati setiap tahunnya, dan bahkan kalau menurut saya setiap hari ada baiknya kita memperingati peringatan kelahiran Nabi Muhammad untuk terus kita diingatkan kembali akan kesempurnaan manusia agung pilihan Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena mengingat waktunya sudah mau jam 12 dan waktu sudah semakin terik. Mudah-mudahan kita yang duduk pada hari ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah berpartisipasi terselenggaranya acara ini, yang sudah ikut sibuk masang tenda, bongkar taruh, masang karpet, nyediain minum, nyediain kue, ibu-ibu yang sibuk di dapur, yang jagain parkiran motor, jagain parkiran mobil, semuanya kita doakan dan berharap siapapun yang terlibat pada acara hari ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup acara pada kesempatan hari